Halo, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Untuk presensi di siapnya nggak ada masalah dengan QR yang tadi sudah saya share. Halo? Tadi saya bisa, Pak. Saya? Kok tadi pagi saya ngajar baru 6 menit ya, baru 6 menit dari acara bukaannya jam 9.20. Jam 9.26 kok katanya udah kedaluarsa anunya apa QR code-nya apa iya ya. Ini masih bisa toh untuk absen toh untuk presensi? Bisa, Pak. Silakan. Secepatnya aja nanti kalau QR code-nya udah kedaluarsa kita harus manggil satu-satu. Sambil nunggu yang lainnya belum pada gabung semua ini.
Saya tunggu sampai jam 1.20 ya. Kita mulai saja. Sudah bisa dilihat di monitor saudara, slide saya. Halo. Sudah, Pak. Baik. Suara saya juga jelas ya? Jelas, Pak. Baik, bersih suaranya ya. Seperti punyamu saya terima juga bersih. Baik, kita mulai dengan topik kita pada siang hari ini, yaitu mengenai pertumbuhan jamur ya. Fungi, bahwa secara umum pertumbuhan itu diartikan sebagai siapa itu yang masuk sebenarnya? Saya mau gabung. Salvia, silakan. Jadi pada prinsipnya pertumbuhan secara umum adalah suatu proses penambahan massa pada organisme ya, secara umum. Apa yang bertambah yaitu komponen-komponen molekulernya ya, mitokondrianya, Golgi-nya, nukleusnya dan sebagainya. Ya.
Juga pertambahan seluler itu terutama yang nampak sekali itu pada dasar uniseluler ya. Jadi yang tubuhnya itu tersusun atas satu sel, konsekuensinya kalau dia tumbuh akan terbentuk seluler baru dan individu baru sekalian. Jadi seperti contoh pada ragi, bakteri kalau tumbuh yang membelah jadi dua, individunya jadi dua. Tapi tidak pada jasad yang multiseluler ya, pertambahannya itu hanya tambah sel aja membelah dari perkembangan embrio menjadi besar ya, jadi ukuran tubuhnya aja. Dan terjadi ini untuk yang multiseluler perubahan morfologis yang sifatnya tidak balik ya, terutama ini pada organisme-organisme yang ada diferensiasi jaringan kelihatan sekali itu ya, mulai dari tumbuhnya kotiledon, lalu bentuk batang, bentuk daun, dan akar dan sebagainya. Yang diingat adalah sifatnya tidak balik atau irreversible, jadi tidak ada pertumbuhan organisme yang sudah besar kok jadi memendek lagi, tidak ada. Nah pertumbuhannya itu ya selama masa inkubasi itu ya kesempatan yang diberikan untuk tumbuh kembang yang namanya inkubasi. Nah, sekarang pada jamur ya, berdasarkan individunya atau bentuk individunya, kita bisa bedakan ya yang namanya pertumbuhan hifa. Jadi strukturnya memang jamur tadi dari suatu hifa kan cabang memanjang gitu ya. Dan ada juga pertumbuhan jamur yang uniseluler, ragi gitu, contohnya ya. Jadi tubuhnya itu memang hanya terdapat satu seluler. Apa konsekuensinya di sini ya? Kalau pertumbuhan pada uniseluler maka akan terbentuk individu baru. Sedangkan yang multiseluler seperti ragi vermicelium ya tidak ada penambahan individu baru, jadi hanya pemanjangan hifa aja. Lalu di mana tempat pertumbuhan daripada hifa tadi? Pertumbuhan hifa itu terdapat pada ujung dari hifa itu, entah itu ujung hifa utama atau percabangannya ya di ujungnya tadi. Nah, konsekuensinya kalau tidak ada dalam satu medium, tidak ada stratifikasi kesuburan atau fertilitas medium, maksudnya nggak ada komponen yang menghambat, ada di sini ada antibiotik di mana, maka konsekuensinya pertumbuhannya akan melingkar jadinya gitu. Melingkar ya, dipertambah volume juga biomasanya begitu. Ya awal-awalnya pertumbuhan itu kan namanya kok hitam, harusnya putih ya. Jadi pertumbuhan miselium jamur pertama itu nampak keputihan ya. Nggak bisa dibedakan ya. Seperti ini jadi ya. Entah itu perkecambahannya dari satu konidia atau spora yang mulai berkecambah ya, keluarkan beluk cambah kanan kiri, lalu mulai bercabang-cabang, maka pertumbuhannya akan ke segala arah dan konsekuensinya terjadi melingkar, bahwa pada ujung hifa itu adalah hifa-hifa yang masih muda. Maaf, ujung hifa atau koloni, tepian koloni merupakan hifa yang masih muda sehingga ekspresinya adalah warnanya putih, sedangkan yang sudah tua dari tengah-tengah koloni. Nah, ini gambaran dari struktur penyusun daripada yang atas ini kelihatan dekat-dekatnya, yang bawah ini kelompok siklanya tidak bersekat, intinya banyak bercabang-cabang, orang sering mengatakan sebagai unositik ya, tulisannya zoenositik, unositik. Nah ini nampak sekali bahwa di daerah ujungnya ini terdapat pangkal daripada perpanjangan hifa ya, di sini ada reaksi-reaksi enzimatis tertentu di mana ada alfa glukan, ada pengeluaran vasikel sehingga terbentuklah tonjolan ke depan ya, sehingga dia bisa tumbuh menjadi suatu pilihan memanjang. Manakala ada juga yang frekuensi enzim seperti alfa glukanasenya rendah, dia mungkin tidak memanjang tapi membulat seperti ragi ya. Jadi ya
Jadi ini kompartemen sel dengan sekat-sekat ini ya. Jadi masing-masing sekat ini, satu sekat itu ada satu kompartemen atau satu sel ya, ibaratnya seperti itu. Ada mitokondrianya, ada ribosomnya dan sebagainya. Karena masing-masing antar sekat itu ada ya plasmodesma sama dengan tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, penyusun dasar dari membran ini adalah tidak lain adalah kitin ini strukturnya ya. Adalah rangkaian polisakarid dari elemen utamanya glukosa diikatkan oleh ikatan 1,4 alfa glukan ini. Glukosida, ikatan glukosida ya. Nah, ini gambaran tadi yang saya gambarkan bahwa pertumbuhan koloni jamur ada pada ujung apikal, termasuk tadi percabangan hifa juga ya, apikal baik di ujung maupun di apikalnya di percabangannya. Dengan konsekuensi bagian tepi koloninya adalah putih dan merupakan hifa yang masih muda. Nih ya, tidak ada stratifikasi atau perbedaan daripada kesuburan atau mungkin koloni yang diadu dengan koloni jamur lain secara metode layout, jadi metode adu tantang ya, untuk ngetes apakah ini betul jam lagi mungkin di sini tertekan, yang tumbuh hanya ke arah kanan, bisa jadi seperti itu. Nah, juga pada ini ragi tadi saya katakan bahwa dalam ragi pertumbuhannya bisa dengan membentuk tunas atau membelah diri juga bisa gitu ya. Dan ini juga dengan konstruksi enzimatis yang tersusun atas dinding-dinding untuk membentuk buddingnya atau tunasnya. Ya, membelah itu juga bisa juga dengan. Nah, pada ragi tertentu sebagai contoh kayak Candida albicans ya, jadi yang sifatnya parasitik di alat kemaluan wanita ya, yang menyebabkan kemudian candidiasis, itu dia orang sering melihat di preparatnya sepertinya kayak miselium bentuknya, padahal dia bukan. Dia sebagai pseudomycelium. Jadi karena dia membading seperti itu, membading tapi nggak lepas, gading, jadi kok dowo gitu, jadi memanjang. Nah, sekarang apabila saudara memasukkan suatu entah itu konidi atau basidiospora atau fragmen miselium ya ke dalam satu medium cair gitu, maka dalam waktu tertentu dia kalau dibiarkan dalam suhu kamar akan menjadi banyak atau memanjang pertumbuhannya seperti itu. Nah, sekarang kalau mau diukur ya, mau diukur bagaimana pertumbuhannya gitu, entah itu mungkin di media cair maupun padat bisa diukur dengan berbagai cara yang bisa kita lihat, baik yang dalam bentuk struktur miselium ataupun yang ragi ya. Yang jelas dari inokulum yang pertama masuk diketahui setelah seberapa waktu inkubasi lalu diadakan pengukuran, maka bisa ketahuan, oh ini pertumbuhannya seperti ini polanya ya. Yang pertama cara pengukurannya dengan apa? Yaitu dengan berat kering ya. Berat kering di mana kalau massa dari miselium yang ditumbuhkan dalam medium cair lalu dipisahkan, disaring, lalu kumpalan dari miseliumnya itu dikeringkan dengan oven, biasanya suhunya sekitar 60 derajat Celcius, lalu dia sampai kering dan ditimbang dengan beratnya yang sudah konstan, maka dia akan diperoleh pertumbuhan atau biomas baru ya dari awalnya. Misalnya awalnya kita masukkan biomasnya misalnya 1 gram per mililiter, setelah disaring, kemudian jadi selama 5 hari sudah jadi 5 miligram atau ya 5 miligram dari 1 miligram dari 5 gram, jadi ada pertumbuhan. Jadi bisa ditimbang, dibuat satu kurva antara absis yang berupa massa miselium misalnya, massa kering miselium biomas itu, yang sebelah kanan yang bawah absisnya itu adalah waktu inkubasi, bisa dilihat nanti peningkatan dari biomasnya itu. Cuma masalahnya kalau dalam satu misalnya Erlenmeyer atau apa ya yang untuk tempat menumbuhkan si miselium jamur tadi,
sulit untuk diamati pertumbuhannya secara kontinu persatuan waktu. Kenapa? Karena kalau tadi satu Erlenmeyer diunduh, ya, maka ikan hilang, gitu ya. Hanya terukur satu kali, misalnya minggu pertama bisa diukur. Nah, sekarang bagaimana menyiasati agar bisa diperoleh suatu kurva yang bisa sampai misalnya dari 8 minggu atau 10 minggu. Ya, caranya kamu membuat kultur cair seperti ini ya sebanyak dari waktu mau ngunduhnya gitu. Misalnya kita mau ngunduh mengamati pertumbuhannya sampai 8 minggu misalnya ya, setiap seminggu diamati gitu ya, berarti untuk minggu pertama ya kultur yang pertama dibongkar, disaring dapat berapa. Nanti untuk minggu kedua kultur yang kedua dibongkar gitu. Jadi nggak bisa mengambil sedikit dari sini nanti besok ambil lagi, yang tidak bisa. Jadi harus dibuat kontinu dibuat suatu medium yang sub ya, paralel gitu ya, dengan jumlah inokulum yang sama, kondisi yang sama, lalu bisa dibuat suatu kurva antara biomas yang terbentuk pada masa minggu tertentu. Nih, kalau cuma satu ini nggak bisa. Ini harus diduplikasi lah ya. 8 kali lalu misalnya 8 minggu gitu. Ada juga dengan penambahan panjang miselium atau luas koloni. Ini bisa digunakan untuk pengukuran pertumbuhan jamur secara kontinu persatuan waktu. Misalnya kemarin diameternya 5 minggu pertama itu ya. Minggu kedua mungkin jadi 8 minggu gitu. Cuma masalahnya di sini aerial hifa atau hifa yang tumbuh ke atas sebagai pembentuk alat perkembangbiakan tidak terukur. Ya, ini juga merupakan metode yang baik untuk mengamati pertumbuhan jamur pada medium padat. Ya, cuma tadi itu kekurangannya ketebalan dalam artian ya, kalau dilihat dari samping koloni nggak terukur karena mungkin ada yang tumbuhnya melebar diameternya, tapi ternyata ke atasnya rendah tipis. Kayak ada yang panjang tapi kuat misalnya gitu ya. Nah, ini ada cara ini ya. Ini saya gambar tadi. Nah, bagaimana Pak sekarang kalau misalnya kita mengukur pertumbuhan pada jamur-jamur mushroom yang dibudidayakan dalam bentuk polybag misalnya gini ya. Bentuk dalam seperti ini. Di sini ada masa misalnya 1 gram semua ke dalam, lalu dalam masa tertentu setelah miselium tadi tumbuh dari dalam, maka kan ekspresi keluar jadi memutih gitu kan. Nah, dulu saya sering lihat ada yang tidak bisa mengukur dengan tepat. Nah, yang masuk lagi ini Vicky ya, silakan Vicky masuk. Nah, ada yang menulis seperti ini, jadi kalau misalnya pertumbuhannya miseliumnya yang memutih tadi masih di bawah separuh itu +1, kalau melebihi separuh +2, kalau sudah hampir pucuk +3. Nilai-nilai itu kan nisbi ya, relatif, +1 +2 nggak bisa terukur lah. Terus caranya bagaimana agar bisa kuantifikasi, semi kuantifikasi lah ya. Ini dibuat seperti ini lingkaran-lingkaran radier ya, mubeng di polybagnya kan memutih ini nantinya. Pada waktu masih coklat kamu garis seperti ini sebelum waktu tanam, juga yang ke bawah gitu. Sehingga membentuk satu kotaan per ininya 1 cm persegi gitu ya. Nah, setelah nanti miseliumnya tumbuh dari bawah biasanya itu, atau dari atas biasanya dari bawah keluar, oh miseliumnya sudah tumbuh, dilihat melingkar itu. Kira-kira sudah menutupi berapa area sentimeter persegi yang kotak-kotak kamu buat tadi. Oh, hari pertama sudah menutupi misalnya full grown atau pertumbuhan penuh dalam
kompos atau media tanam ini bisa dicapai misalnya dalam waktu 8 hari misalnya ya. Sehingga variasi medium yang digunakan mungkin bisa satu bedakan perbandingan pertumbuhan miseliumnya di sini itu. Ini pengukuran pertumbuhan semi kuantitatif dengan cara membuat garis-garis pada polybagnya ya. Ini agak penting, tidak +1, +2, +3, tapi sudah muncul angka 24 cm persegi, 50 meter persegi gitu ya. Jadi bisa terukur ya, jadi masukkan dalam analisa ANOVA ya. Kita diberi nutrien ini miseliumnya lebih bagus tumbuhnya, misalnya seperti itu. Jadi tinggal ditunggu masa panennya apa juga terpengaruh atau tidak itu, kecepatan membentuk badan buah dan sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang pengukuran pertumbuhan jamur. Halo? Halo? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ada, Pak. Jelas yang saya maksud? Ya. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Cukup jelas, baik. Saya teruskan ya. Nah sekarang sebelum masuk ke cara-cara ngitung yang lainnya ya, ini kelihatannya udah bagus. Saya ini tambahkan ini nih. Sorry. Ini gambar yang satu ini yang tadi saya buat. Jadi kadang-kadang kita bingung tuh mau memasukkan, kalau misalnya perlakuan mengukur pertumbuhan jamur dan kecepatan masa panen dengan cara apa yang paling bagus misalnya gitu ya. Ini gambar sebelah kanan akan menerangkan. Bisa mungkin dari ini primordial atau calon badan buah yang masih kuncup misalnya kayak stadium membentuk telur itu ya, pada jamur-jamur kayak Wolfariella, jamur merang atau jamur tiram dan sebagainya masih kecil. Lalu kamu potong-potong kotak-kotak kayak kotakan tahu itu loh ya. Kotakan tahu ya misalnya, itu dijadikan mau sebagai inokulum masuk ke dalam air mayor, medium cair atau di polybag seperti ini yang gitu ya. Bisa aja. Atau dengan teknik yang ini ya. Atau misalnya ngambil dari botol ya sekian bangel, kadang-kadang itu untuk memulai kesamaan kadang-kadang repot. Tapi kalau dengan cara ini coba lihat. Ini berlaku juga untuk jamur-jamur yang mikroskopik ya. Jadi ada kultur spora. Jadi di sini ada jamur yang tumbuh, misalnya udah kelihatan konidinya warna hitam-hitam, Aspergillus niger misalnya. Kamu masukkan aqua steril ke sana dengan ose, kamu gosrok itu ya, sehingga pada topol semua konidinya, lalu kamu letakkan di aqua steril, jadi suatu suspensi di sini ada kelihatan ya. Kalau dilihat dengan mikroskop ya, binokuler misalnya, kamu bisa lihat, oh iya di situ banyak terendam atau mengapung atau melayang-layang dari konidi. Ini yang melayang-layang itu yang bagus, kalau yang terapung itu orang mengatakan infertil, jadi kayak gabuk gitu ya. Nah terus cara ngambilnya bagaimana ini? Ya, kamu buat apa yang namanya pipet kapiler ini. Pipet kapiler caranya gawe gampang ya. Jadi misalnya kamu punya pipet yang udah pecah gitu ya, pucuknya kamu jepit pakai skalpel, lalu kamu bakar di atas bunsen, api bunsen. Nanti dia akan meleleh. Nah saat meleleh itu kamu tarik cepat skalpelnya, pincetnya, seret gitu. Nanti akan dapat suatu pipa yang sangat kecil banget di sini dan tutup lubang. Nah ini cara ngambilnya bagaimana ya? Kamu dengan mikroskop bisa dilihat, misalnya di sini ada objek, depannya ada konidi, kamu ini kan masuknya ditutup pakai tangan, pakai driji ya, tutup. Nanti begitu dibuka drijinya, penunjuknya, dia akan tersedot ke atas tuh. Konidinya tersedot ke atas. Lalu di satu pihak, kamu menyiapkan juga medium dengan kondisi agar yang lebih encer 0,2% misalnya ya. Kalau normal kan sekitar 2 gram per liter, ini yang 0,2 aja. Lalu kamu buat desainnya dituangkan dalam
Cawan Petri tipis-tipis saja, ya, agar aja boleh, agar tok baik. Atau mau PDA ya boleh main cepat, ya. Encer, soalnya agarnya encer. Lalu kamu letakkan di sini apa? Kamu garisi di bawahnya Petri itu garisi kayak tangga ini, garisi seperti tangga seperti ini. Maksudnya apa? Kotak-kotak di dalamnya itu untuk meletakkan nanti konidi yang diambil dari suspensi spora itu, ya, sedot, ya, tutup pakai tangan, nanti pakai apa? Failer apa? Keluarkan satu di sini satu. Ambil lagi, sedot lagi, pakai lalu tangan ini kalau masuk tangannya ditutupkan kan dia akan nyedot sedot itu. Terus sampai penuh. Nanti kalau dibiarkan sampai 3-4 hari dia akan berkecambah ini masing-masing konidi. Nah, kalau sudah berkecambah kamu gunakan pincet steril sama skalpel ini, kamu iris saja agarnya ini, iris ya, yang sudah ada pertumbuhan konidinya atau basidiospornya. Lalu setelah itu kamu masukkan dengan pincet ke tempat tadi kultur, bisa pakai Erlenmeyer cair atau masukkan ke sini boleh misalnya itu ya. Artinya apa? Bahwa inokulum pertama dari single konidi atau sporangiospor atau basidiospor itu tunggal, ya, tidak ada seperti tadi miselium dipotong seperti tahu, ya, atau nyuil sedikit daripada miselium, jadi nggak sama kalau itu. Kalau ini kelihatannya agak terjamin lah inokulum yang diadu untuk respon terhadap perlakuan itu sama, ya. Ini masuk sama agarnya coblek aja diiris, coblek pakai pincet, ambil langsung masukkan aja ke Erlenmeyer atau ke tabung reaksi untuk yang diadu ya, di mana mediumnya ada mengalami perlakuan khusus. Nanti bisa dilihat pertumbuhan miseliumnya itu berawal dari satu konidi atau spora atau sporangiospora dari Rhizopus yang sudah tunggal bercambah. Jadi fertil ini. Kalau misalnya ngambil dari sini asal konidi, jangan-jangan nggak tukul konidinya, nggak fertil. Sampai di sini ada pertanyaan tentang teknik pengukuran dan teknik membuat inokulum konidi tunggal. Halo? Ada pertanyaan? Suara saya masih bisa didengar dengan baik? Kita dengar, Pak. Kita dengar, Pak. Nggak ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Jelas ya yang saya terangkan cara membuatnya itu? Ini tadi saya buat gambar, saya kalau nerangkan nggak pakai gambar dan sulit ada ya. Ini kalau ya bisa bayangkan ya apa yang saya gambarkan. Ini terlepas ini ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada yang kesulitan presensi di siap? Halo? Saya bisa. Nggak ada masalah ya. Saya teruskan. Iya, Pak. Nah, juga bisa pengukuran pertumbuhan dengan penambahan jumlah sel. Ini terutama untuk yang jamur-jamur yang uniseluler. Maaf, ada yang mau masuk lagi. Ini dong. Ada ya. Sudah mesti ini siapa ini yang mau masuk? Ulul Khoiriyah ya. Silakan masuk Mbak Ulul. Ya. Jadi bisa terutama untuk yang jamur yang uniseluler seperti ragi ya. Ini detek dengan ngitung bakteri, alatnya dengan bisa menggunakan hemositometer yang untuk menghitung trombosit dan sebagainya ya. Atau yang sering kita gunakan juga ini Sedgwick Rafter Cells Counter juga ada untuk ngitung plankton ya. Atau dengan ini yang untuk itu bakteri, Petrophosphor, Bacteria Canter ya. Bisa juga dilakukan dengan penghitungan secara tidak langsung, yaitu dengan turbidimeter atau spektrogram. Tadi dasarnya kekeruhan ya. Ini dua-duanya juga dasarnya penghitungan yang secara langsung kalau yang atas ya. Karena hidup mati dihitung dari satu. Begitu juga turbidimeter. Kekeruhan ya hitung itu. Nah, ini alatnya ini.
Jadi seperti objek gelas, garis-garis seperti ini diletakkan di bawah mikroskop. Lalu ada cover gelasnya yang akan menutupi karena cairan kan ada volumenya. Nah ini di bagian daripada objek gelasnya ini tadi Petrovoiser sudah ada dibuat yang membuat ada garis-garis kecil-kecil seperti ini, ya, di mana terdiri dari ada 25an garis besar yang kotaknya seperti ini, 2 garis ya, di mana dari satu garis itu dapat 1, 2, 3, 4, 16 kotak, ya, bisa dilihat. Nah ternyata begitu ini cover gelasnya ditutupkan ke dalam suspensi bakteri yang terambil, akan terbentuk sebuah volume ya daripada ini apa namanya cairan yang ada suspensi mikroba atau suspensi ragi misalnya yang ada di bawah cover gelas ini atau gelas penutup ya. Bagi contoh, ini adalah jarak antara gelas penutup dengan apa namanya dengan slide-nya gelas bendanya ini jaraknya 0,02 mm atau 1/50 mm ya. Dia memiliki ada 25 kotak-kotak seperti ini. Nah, total area daripada apa namanya kotakan ini 1 meter persegi, 1 mm dan total volumenya adalah 0,02 mm persegi. Jadi ini dikalikan dengan 1 mili ya. Nah, sekarang diamati di bawah mikroskop. Dari 25 kotakan yang ada seperti ini nampak ini misalnya lebih bagus memang mikrobanya diberi pewarna ya, safranin apa biru itu membuat perjanjian sendiri dengan diri kita sendiri, menorambingumi ya, untuk letak seluler yang teramati misalnya nempel pada garis sebelah kanan, di tengah-tengah seperti ini dihitung masuk kotak yang sebelah kirinya misalnya ya. Kalau dia ada sel yang terletak di atas kotak, di antara kotak garis di atasnya, ikut dihitung ke bawah misalnya gitu ya. Yang di sebelah kanan ikut ke kiri, yang di atas ke bawah. Jadi biar tidak terjadi satu sel dihitung 2 kali, itu aja maksudnya. Ya. Sebagai contoh di sini dari kotak-kotak besar yang jumlahnya 25 itu dihitung ada 12 sel. Nah hidup tak mati enggak? Ya masalah, pokoknya ada 12 sel ya. Sekarang penghitungannya adalah total dari kalkulasi jumlah per mililiter sampel ya, mililiter ya, adalah 12 kali 25 luasan yang dihitung ini ya, 25 kali ini apa namanya 50 ini adalah seperti volumenya ini. Nah, tinggi daripada jarak slide-nya 50. Nah, ketemunya jumlah per milimeter kubik ya, karena ada apa namanya perkalian antara jumlah luasan dengan jumlah sel yang 3 mm kubik per 3. Nah, milimeter kubik tidak lain adalah sama dengan untuk kalau dibuat sentimeter kubik yang setara dengan mililiter harus dikalikan dengan 10 pangkat 3 ya. Sehingga jumlahnya jadi kalau sampai sini 10 pangkat 4 maka menjadi 10 pangkat 7 jumlahnya ini. Ya, jadi dari milimeter kubik ke sentimeter kubik kan tambah 0,3 ya, 1000 kalinya. Tuh ya. Jadi jumlah sel yang dihitung dalam 25 kotak lalu dikalikan dengan tinggi atau jarak antara letaknya si cover glass dengan slab-nya itu 50 mm ya toh. Milimeter kubik kalau 1 mm tingginya jadi ketemunya milimeter kubik ya, milimeter persegi kali tingginya ini 50 sehingga ketemunya 1,5 kali 10⁻⁷. Ini kalau dihitung secara langsung seluler. Yang keempat bisa dengan penghitungan penambahan konsentrasi komponen sel. Caranya dengan membandingkan antara produk komponen sel hasil pertumbuhan misalnya kandungan kitinnya,
kandungan glukosaminnya, lalu bisa juga dengan kandungan ergosterolnya, kandungan kolesterolnya terhadap berat kering jamur. Jadi seperti ini maksudnya. Pada waktu mengukur pertama, misalnya inokulumnya itu 1 gram miselium misalnya ya. 1 gram miselium, gram kering, 1 gram kering. 1 gram kering itu kadar misalnya kolesterolnya berapa diukur dulu. Nah pada saat panen dihitung, oh ternyata beratnya jadi 5 gram kering. Berarti berapa kolesterolnya ya tinggal diekivalensikan aja, ya, gitu aja. Tetap jadi ada perekivalensian. Juga bisa dengan laju metabolismenya, jadi terhadap produk CO2 yang terbentuk misalnya. CO2 yang terukur, misalnya awalnya berapa, setelah terjadi berapa, maka jadi ketahui ya. Pertumbuhan berdasarkan jumlah aktivitas metabolismenya dalam hal ini produksi CO2-nya. Nah, kalau sudah dilakukan pengukuran sejak awal masuk inokulum ke dalam suatu tempat perbenihan yang mengandung medium entah itu cair atau padat tadi ya, kalau yang padat mungkin diukur volumenya luasannya, tapi kalau cairan mungkin bisa dihitung jumlah selnya atau berat keringnya setelah disaring. Yang jelas pada titik awal pertemuan ini antara absis, kebetulan ini yang di sini dicontohkan adalah jumlah bentuk ragi. Dengan waktu inkubasi ini di sini nggak mungkin 0, di titik 0 nggak mungkin. Tanyanya kenapa nggak mungkin di 0? Halo. Jumlah juga untuk kultur bakteri yang ditanam pada kultur batch atau kultur curah. Itu di awal pertemuan ordinat sama absis ini di sini naik seperti ini atau ada yang tahu nggak? Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Silakan dijawab. Kenapa pertanyaannya Bapak itu? Suka itu, skripsi itu karena menggunakan mungkin program ya, SPSS atau apa, terus buat silakan dijawab. Siapa yang bisa? Namanya sebutkan, nomornya berapa saya catat. Ada yang tahu? Halo? Ayo saya jawab, saya tunjuk aja sekarang. Firmansyah, ada Firmansyah. Fir, bagaimana Fir? Tahu nggak Mir? Ada Pak, halo. Halo. Iya Pak. Bagaimana? Nah, kenapa? Kok tidak di 0? Mungkin karena pertumbuhannya yang cepat kali Pak. Karena pertumbuhan yang cepat. Coba saya tanyakan lagi, siapa ini Mbak, siapa ini? Mbak Irnawati. Bagaimana Mbak Irnawati? Imawarti, sorry. Imawarti. Kenapa? Nggak di 0? Kenapa kurvanya kok tidak di 0? Karena udah ada 1. Mungkin ada 1 apa? maksudnya itu jamurnya. Udah ada 1. 1 apa? 1 individu. Maksudnya inangnya udah ada. Inangnya. Inokulumnya maksudnya mungkin ya. Ada yang lagi yang mau menjelaskan? Halo. Dalam suatu kultur, kurva antara jumlah seluler dengan waktu inkubasi, ya mungkin bisa jadi karena masalah komputernya itu programnya sehingga ada angkanya ya, angkanya misalnya 0,28 atau berapa, tapi kok jadi 0, kenapa? Ya, kalau menjawab, ya Pak dari 0 itu. Berarti kalau ada menjawab dari 0 betul, Anda adalah pengikutnya
kelompok generasius spontanea ya. Artinya tidak ada individu yang masuk kok ngerti-ngerti tukul jamur gitu ya. Paham ya? Ya. Jadi bukan, jadi mesti ada angkanya di situ. Meskipun 0 tapi dalam timbangan kamu yang secara empiris masih ada 0,2. Nukulumnya kan dimasukkan gitu. Dan dimasukkan ragi mungkin ada nukulumnya itu rekan 10 sel per mililiter misalnya gitu. Ada yang dimasukkan ya. Ini seperti ini kan ya enggak enggak nyentuh titik 0 gitu. Mungkin waktu adaptasi fase lag ada yang mati, tadinya masuknya adalah misalnya 100 per sel per mililiter misalnya gitu ya. Terus banyaknya padat ya gram, kalau cairan ya mungkin mati, tinggal 80 adaptasi gak cocok, baru nanti yang sisanya yang bisa adaptasi dia akan berkembang biak gitu. Jelas ya kenapa kok tidak 0? Sering itu saya tahu sebenarnya ngetes saja gitu ya, gambarnya 0 dilelah itu cetakan komputernya itu berimpit dengan titik 0. Wah ya tidak mungkin kalau 0. Coba kamu lihat datamu itu, angka inokulumnya kamu masukkan berapa terukur, oh iya ada, itu kan ada, itu karena mengajar teknis komputasinya yang menyebabkan dia berimpit. Tapi kalau berimpit ya kamu mengatakan iya 0 Pak, tapi kamu pengikut aliran generasius spontanea. Itu ya, nggak bisa guyon nih kalau di sini nih. Jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Dan dulu kan waktu mikrobiologi ya kan aja ya. Jadi pertama misalnya kita memasukkan ragi misalnya 100 sel ragi per mililiter, dia akan mulai adaptasi, berbiak, menambah, terus tambah, ya, diukur misalnya, oh sampai hari kedua jumlahnya naik sangat tajam. Ini fasenya namanya fase eksponensial atau orang sering mengatakan juga tropofase. Ya. Miseliumnya timbang berat keringnya kok naik tinggi banget dalam waktu yang singkat, ini kan gitu. Kalau ini adaptasi lag, ya, lag fase. Adaptasi. Lalu setelah itu, karena dalam kultur batch atau kultur curah tidak ada penambahan nutrien maupun pengunduhan hasil, sehingga konsekuensinya dalam misalnya Erlenmeyer atau apa ya, itu di situ terjadi penumpukan jumlah sel yang sangat banyak, sementara nutriennya banyak terkuras digunakan untuk pertumbuhan ini membelah, lalu mungkin ada yang menularkan sisa-sisa metabolisme yang asam, sehingga mungkin di sini pH-nya jadi drop gitu ya. Di sini itu ada pertumbuhan nggak fase stasioner ini? Atau juga fase eksponensial? Ada kematian nggak? Di sini ada pertumbuhan nggak? Pertanyaan yang kedua. Jawab silakan. Kalau di halo? Masih ada pertumbuhan, Pak. Di mana? Di sini. Kenapa kurvanya kok mendatar seperti ini? Ini kurva viabel, yang hidup ini viabel. Kenapa? Kok nggak naik? Halo? Mungkin Siapa bisa karena jawab? pertumbuhan dan kematiannya sama banyak. Sama banyak. Ya, intinya seperti itu ya. Karena pertanyaannya dalam kalau melihat kurva seperti ini, pada fase mana jumlah mikroba yang paling banyak? Di fase mana? Eksponensial. Eksponensial yang ini. Kenapa? Dalam waktu pendek dia membelah sangat hebat gitu. Gimana, Mbak? Iya, Pak. Nah, yang lain gimana? Paling lihat. Ya paling banyak dari populasi selulernya tadi. Di fase mana? A, B, C, dan D. Yang mana? Ini kurva dari kurva viabel Kohn, jadi yang terhitung, misalnya di plate Kohn misalnya, atau ya,
yang tumbuh koloni kelihatan dibuat suatu kurva pada minggu pertama, minggu ketiga, minggu kelima misalnya gitu ya, kurvanya seperti ini bentuknya. Biasanya untuk memperoleh kurva yang halus seperti ini, itu diulangi berkali-kali ngitungnya itu ya. Jadi ngambil sampel lagi, hitung lagi, ngambil sampel lagi, hitung lagi. Ya, jadi mungkin terus diambil resultannya sehingga grafiknya mulus halus seperti ini. Ayo apa? Gimana? Fase mana yang paling banyak populasinya? Silakan. Siapa? Halo. Mungkin yang paling banyak di fase stasioner, Pak, yang C. Kenapa? Karena paling banyak? Karena posisinya paling atas. Ya, betul. Siapa ini ya tadi? Limawarti, Pak. Imawati, ya terima kasih. Jadi mudah aja kan? Kamu tinggal lihat ordinatnya ini loh. Meskipun lognya nanti dibuat di sini tidak angka realnya, tapi logaritmanya. Kalau 3 berarti 1000, 5 berarti 100.000, 6 berarti 1 juta, 7 berarti 10 juta gitu kan. Jadi dilihat aja, tarik aja ordinat yang tertinggi mana. Oh, yang tertinggi di viabel, di stasioner, ya betul ya. Jadi pada waktu pengkulturan ini kita tahu bahwa karena ini gambaran dari viabel, di sini di eksponensial atau tropofase itu juga ada yang hidup, ada yang mati, tapi yang hidup lebih banyak daripada yang mati sehingga kurvanya naik. Tapi stasioner ya tinggi ya udah ya. Misalnya mencapai berapa ini? 8,2 misalnya ya. Kali 10 pangkat 8 misalnya ya. 3 kali 10,8. Jumlahnya membelah 200. Yang mati ya 200, berarti dia konstan. Anunya apanya? Jumlah yang hidup di sini, yang mati lebih banyak. Ya, jadi ada 4 fase. Yang pertama lag fase atau inisiasi, kayak semacam kayak adaptasi. Eksponensial atau tropofase, di mana di sini pada tropofase adalah merupakan kesempatan daripada sel-sel organisme, mikroorganisme untuk melakukan metabolisme dan menghasilkan metabolit primer di sini. Protein, enzim, dan sebagainya di sini untuk komponen penyusunan sel ini. Terus fase yang selanjutnya stasioneri atau stasioner maksimum atau orang sering mengatakan idiofase. Kalau ini tropofase, idiofase, di mana di dalam idiofase ini dihasilkan proses-proses atau produk metabolit sekunder, ya, yaitu satu produk metabolit yang tidak digunakan untuk pertumbuhan dia, lain dengan yang ini ya. Metabolit primer memang digunakan untuk pertumbuhan dia. Tidak diperlukan tapi hanya digunakan sebagai alat untuk bertahan diri atau kompetisi terhadap mikroba-mikroba lain yang ada di dalam kultur tadi, yang bisa menghasilkan racun, mengeluarkan racun di sini, yang bisa menghasilkan antibiotik, keluarkan antibiotik di sini, yang bisa membentuk alat untuk perlindungan seperti spora bakteri di sini dibentuknya ya. Lalu di sini karena udah banyak banget kandungan racunnya, mungkin yang mati lebih banyak dari yang membelah. Ada yang membelah 5, yang mati 200, jadi korbannya turun seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Udah cukup jelas, Pak. Udah Cukup jelas. Ya oke. Nah, cara ngukur yang lainnya ya di sini. Oh, ini fase-fase yang keterangannya ini ya. Jadi ada pertumbuhan stasioner, itu fase kematian dan sebagainya. Nah, ini gambaran daripada crossing antara produk metabolit primer dengan metabolit sekunder serta pertumbuhan seluler. Ini yang hijau ini pertumbuhan selulernya ini sampai fase eksponensial maksimal ya tropofase, maka di sini mulailah disintesa
metabolit primer ya untuk kepentingan pertumbuhan, ada protein, ada macam-macam. Tapi nanti metabolit sekunder akan dimulai sejak mulai masa awal ini ya, pas stasioner naik dia. Ini metabolit sekundernya. Jelas ya. Ini konsekuensinya apa? Kalau misalnya Anda mau mensintesa metabolit sekunder, maka kondisi medium yang digunakan adalah diupayakan sama dengan kondisi di sini, misalnya pH-nya pada stasioner itu pH-nya 4 misalnya atau 5. CN-nya bagaimana, kandungan karbon misalnya ya, CN rasionya bagaimana, misalnya unsur lainnya bagaimana, bisa diukur di sini. Berarti saya harus membuat ramu media juga seperti itu untuk bisa menghasilkan langsung metabolit sekundernya. Kalau misalnya dibuat seperti medium awal, maka dia akan tumbuhnya paling depan dulu, log fase dulu ya, yang terbentuk mungkin morfi itu bentuk, jadi ditanam dalam medium yang sama bentuknya macam-macam, ada Corynebacterium dan sebagainya. Ada juga involusi, kalau ditanam pada medium yang berbeda bentuknya juga berbeda. Nah itu kadang-kadang membingungkan untuk identifikasi kalau hanya bersandar pada morfologi seluler, tapi harus diuji dengan uji fisiologisnya gitu. Di jamur juga ada ternyata. Kalau ditanam dengan suhu 37 derajat Celcius, maka bentuknya bentuk ragi membulat. Tapi kalau suhunya inkubasinya 20%, dia bentuk filamen. Ya, nanti kalau dipanaskan lagi di 37, bentuknya ragi. Tapi bila dipindah pada medium yang mengandung pati atau glikogen, meskipun dengan suhu yang sama, fasenya akan jadi fase miselium. Jadi ini yang menjadi penentu adalah nutriennya. Ada juga yang dimorfisnya tergantung baik suhu maupun nutrien. Contohnya pada ragi histoplasma capsulatum. Ini kalau ditanam di 37 derajat Celcius, fasenya ragi. 25%, 25 derajat Celcius bentuknya miselium. Tapi kalau ditambahkan sistein ke dalamnya ya, maka dia akan bisa berubah berbalik ya. Oh, putus ini ya. Oh maaf, ini kalau misalnya ada penambahan sistein maksudnya ya. Jadi kalau ada penambahan sistein ke dalamnya, maka pada suhu ini akan berubah ya. Berubah. Halo? Oh sorry. Kita kali yang ini yang bawah kombinasi ya. Jadi kalau pada suhu sekian ditambah sistein, ya kemungkinan dia akan berubah ragi, bentuk ragi. Tapi kalau 25 derajat Celcius, tapi tambah sistein, maka dia akan berubah menjadi miselium. Jadi ada komponen asam amino yang mempengaruhi permintaan, tidak sekedar suhunya aja. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Ada pertanyaan? Oh, ada yang baru, David Al-Hakim. Coba saya mau lihat presensinya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, akan saya akhiri ini. Saya akan ngurus pajak dulu. Ya, saya cek dulu presensinya bentar. Presensinya biologi jamur.
Sudah janji semua belum? Oh sudah, 72 peserta semuanya sudah presensi semua ya, ini ya. Bisa dilihat? Halo? Bisa, Pak. Bisa kelihatan? Oke. Oke. Ya, ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mau akhiri pertemuan siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Dan ini segera saya transfer materinya ini untuk bisa diserahkan kepada ini siapa ini